Masih berasa euforia kemenangan sampai dengan sekarang ini. Ya, sekarang udah jam 8 malam. Ya, tapi kok aduh, seneng banget gua. kayak kayak plong gitu. Itu yang dirasakan oleh 02. Bagaimana yang dirasakan oleh 01 dan 03 ya? Ih. Gitu kali ya. Aduh. Apalagi 01 ya. 03 mungkin masih realistis ya. Masih oke, biasa bertanding gitu ya. Biasa ya berpolitik gitu. Pendukung-pendukungnya juga udah biasa bertanding. Artinya sadar betul ada kalah ada menang gitu ya. Tapi bagi 01 orang-orangnya kan ya tahu sendiri kayak gitu ya. Nah, gimana ya itu ya? Kayak apa gitu kayak. Ya bagi 02 ya happy. Aduh. Itulah akhir sebuah perjuangan panjang yang cukup melelahkan melawan para pembuat hoax ya, melawan pasukan udara ya. Memang kita juga nggak ringan menghadapinya, gempuran-gempuran hoax, nangkis-nangkis dan menjelaskan berita-berita hoax yang beredar cukup melelahkan. Tapi ketika kemudian kita tanggapi dengan enjoy ya, dengan ya sedikit dibumbuin dengan ketawa ketiwi, ya rada ringan sih. Gedeknya itu gedek yang sambil lewat gitu saja. Tapi kalau kemudian kita tanggapi dengan serius, gedeknya itu ikutan gedek mangkel gitu ya. Ya, tapi saya pikir percuma lah ya. Yang lebih bagus itu ketika lawan atau musuh kita 01 utamanya, dia gedek banget, tapi kita nyantai-nyantai. itu yang buat mereka wah tambah kayak gua tadi gambarin itu. Nah itu yang selama ini pola-pola itu yang selama ini kita coba terapkan. Jadi ya santai aja bro. Ya menanggapi cara menjelaskan punnya juga dengan gaya-gaya jenaka gitu. Jadi ya enak itu ya, lebih enjoy, nggak kebebanan gitu ya. Emosinya juga lebih bisa tertata. Nggak tahu kalau 01. Kalau 01 pasti gudegnya gudeg banget pasti. Pengen yang gitu. Oke, setelah MK ketok palu, ya nanti liputannya adalah beberapa calon yang membuat statement atau konvensi pers. Seperti apa? Ada yang masih gede kali gitu ya, atau yang memang sudah legowo gitu, mengucapkan selamat kepada pemenang tapi nggak mau nyebutin nama misalnya. Macam-macam. Nah itu yang saya mau bahas. Video kali ini adalah konvensi pers Ganjar Mahfud usai sidang putusan MK. Simak videonya. Bagaimana dengan hasil tanggapan? Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN, ya, warga masyarakat, dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Oke, Ganjar.
Oke, Ganjar. Oke, Mas Ganjar. Iya. Terima kasih, Pak Ganjar. Kalau begini Pak Ganjar baik deh. Iya. Nggak seperti yang kemarin ngotot 16% tapi ngotot ya. Sumpah Pak Ganjar baik. Sumpah Pak Ganjar baik. Ini baru ya petarung sejati. Kalau kemarin saya katain pecundang, nah ini kesatria ini. Ya, konsekuen ya, berani menyatakan menerima kekalahan ya. Ini baru nih Pak Ganjar nih. Iya. Makanya tadi di pengantar di depan saya bilang sepertinya 03 lebih soft karena memang sudah biasa berpolitik dan sudah biasa bertarung, kira-kira ke sana lah ya. Tapi bagi 01 ya nggak tahu, nanti kita coba lihat video yang lain di video yang berikutnya. Tapi Pak Ganjar hari ini sudah terima atas putusan MK dan nggak tahu ngucapin selamat apa nggak ini. Minta gua. Ucapan minta. Ngarep gua. Tapi Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya selaku paslon nomor 3 sudah terima putusan MK dan ya ini akhir dari sebuah pertarungan atau kompetisi Pilpres. Artinya memang sudah tidak ada upaya lain lagi, ini sudah mentok dan ini sudah final and binding. Ini kira-kira ke sana ya. Nanti kita juga lihat coba pernyataan Pak Mahfud. Tapi kok nggak ngucapin selamat ya, Mas Ganjar? Coba ngucapin nggak ya dia ya? Coba kita terusin videonya. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Oh, ngucapin. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Ganjar. Tapi kayak I don't know, ini mah cuman analisa saja ya. Enggak lah, pasti ngucapinnya bener lah ya. Cuman kenapa nggak menyebut nama ya? Masih nggak ikhlas? Atau gimana sih? Udah diucapin, lu masih nuduh nggak ikhlas lagi. Bukan begitu. Ya terima kasih udah diucapin gitu ya. Tapi kemudian kenapa nggak berani nyebut nama? Oh, bukan nggak berani ya, nggak mau atau seperti apa sih? Kok nggak nyebut nama? Setidaknya ya minimal disebut. Apa mungkin pemenangnya masih abu-abu, bisa 01, bisa 02. Soalnya ucapannya ya saya ucapkan kepada pemenang. Udah sampai di situ doang. Ya, kok kenapa ya? Enggak. Ya saya ucapkan kepada pemenang dalam hal ini paslon 2, Pak Prabowo Gibran, misalnya gitu, misalnya. Nggak minta sih Mas Ganjar, tapi ngarep. ya enggak jadi pertanyaan aja. Kenapa sih nggak nyebutin nama? Atau minimal paslon? Apa masih ragu-ragu? Bukan 02 yang menang, bisa jadi 01. Ya namanya pemenang, ini kan namanya delik hukum. Misalnya, lo kan gua nggak ngucapinnya ke pemenang. Belum tentu paslon 02. Siapa tahu paslon 1 bisa merebut kemenangan gitu. Ya udah, gua ucapinnya kepada pemenang gitu. Aduh. Itu ilustrasi saya. Ya, itu sih ya namanya menjadi tanda tanya. Makanya kalau bikin opini jangan sampai ada celah lagi untuk bertanya atau bikin tanda tanya. Ini kan bikin tanda tanya. Namanya bikin tanda tanya, jawabannya bisa diplesetin kemana-mana jawabannya. Mas Ganjar, pemenangnya siapa Mas Ganjar? Oke, no problem. Udah. Close. Terima kasih Pak Ganjar ya, sudah juga mengucapkan selamat juga kepada pemenang. Duh, siapa pemenangnya ya? 02, GR amat sih lu katanya. Terima kasih sudah diucapin juga selamat. Tapi apa kelanjutan dari video ini? Simak. Dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan
Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Setuju Mas Ganjar, setuju. Kita harus udahin, pertandingan telah usai, sudah ada pemenangnya. Nanti kalau nggak move on nanti. Sampai juga nggak move on, yang menangnya juga harus bekerja, kan ya. Setuju Mas Ganjar. Setuju, terima kasih Mas Ganjar. Tapi kenapa mesti diajarin? Ya. Enggak. Bukan diajari, itu adalah masukan. Itu masukan, ya. Itu bentuk dari perhatian yang memang kemudian setelah menang, yaitu PR negara ini yang harus segera dikerjakan. Kira-kira ke sana. Makasih Mas Ganjar, udah diajarin. Ya, bercanda. Masukan itu masukan bagus. Ya, dolar naik, rupiah terpuruk. Dolar sekarang 16.200 kalau nggak salah ya. Aku sih berharap 17 atau 18 gitu. Soalnya AdSense gue pakai dolar. Ya. Lawan dah. Aduh. Saya berharap dolar naik terus. Terima kasih Pak Ganjar udah memberikan atensi kepada pemenang tentang ya PR-PR yang ada di depan kita dalam membangun negara ini. Pengen jadi menteri apa, Mas? Aduh, Pak Ganjar. Kalau dari awal udah 16% itu kira-kira secara kalkulasi berat ya, mendingan nggak usah ngotot-ngotot sih, Mas. Jadi tetap elegan, berwibawa, masih di masyarakat banyak yang simpatik. Tapi kalau nyerang terus, waduh, Mas Ganjar. Simak video berikutnya. Itu kira-kira. Bagaimana angket Pak Ganjar? Kenapa? Angket. Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya, Prof Mahfud sebagai mantan Ketua MK bagaimana? Ya begini, tadi udah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Terima kasih Prof Mahfud. Ya, Prof Mahfud sih sebenarnya bagian pencerahan sih sebenarnya harusnya dari awal memposisikan itu sih, nggak ikut-ikutan menyerang gitu sih Prof Mahfud kan. Kalkulasinya udah akurat banget gitu ya. Kalau cuma 16% bisa ngejar 58%, mesti apa yang harus siapin. Kalau kemudian nggak bisa nyiapin, ya itu jadi nothing misalnya. Itu sih harusnya kalkulasi ke sana, ya mendingan, ya tapi sudahlah. Tapi bahwa Prof Mahfud sebagai pencerah, dan kemudian sekarang juga sudah menerima keputusan MK ini, ya mudah-mudahan kita kedepannya akan bisa lebih baik. Hormat Prof Mahfud, iya. Aduh. Prof Mahfud kadang-kadang lucu juga sih kalau berstatement itu. Aduh, gue jadi wakilnya Pak Ganjar, kirain Pak Jokowi dukung Pak Ganjar, ternyata belok di tengah jalan. Jadi amsong lagi gue.
yang belakang gua yang ngomong. Aduh, kasihan Pak Prof ini. Orang baik. Ya. Aduh, Prof. Makasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Prof Mahfud. Ya, kita udah usai. Paslon nomor 3 sudah menerima keputusan MK. Ya, nanti kita tinggal lihat PDIP. PDIP sepertinya sudah menerima juga melalui Wasekjennya kalau nggak salah ya. Tapi nanti saya buka video yang terpisah. Mudah-mudahan kedepannya kita bersama-sama bisa membangun negara ini menuju Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.